Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan Cindy. Gimana keadaan teman-teman di Hong Kong dan di Indonesia atau di negara lain? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu sehat walafiat, dijauhkan dari segala penyakit dan lancar rezeki. Oke teman-teman, Cindy mau mengulas masalah virus corona yang saat ini masih sekarang masih melanda Hong Kong dan Indonesia serta negara-negara lain. Di Indonesia sekarang yang terkena virus corona begitu banyak ya. Tapi beruntung Yayasan Terkenal Hong Kong saling membantu Rumah Sakit Indonesia. Sebetulnya Cindy sudah bikin video tentang kasus atau video beruntung Yayasan Terkenal Hong Kong saling membantu itu. Tapi karena terkena hak cipta, dikarenakan ada musik yang sedang Cindy dengerin sambil Cindy membuka video atau bikin video ini, tapi ternyata musik yang Cindy putar itu terkena hak cipta. Jadi video yang kemarin itu tanggal 15 April itu Cindy cancel. Sekarang Cindy bikin lagi. Siapa tahu ada teman-teman yang belum jelas atau belum melihat video ini. Kemarin Cindy telah membahas yayasan yang terkenal di Hong Kong ini membantu Rumah Sakit Indonesia, yaitu Yayasan Hong Kong yang terkenal lah. Maksudnya dia pengusaha yang punya nama di Hong Kong. Dia membangun rumah-rumah atau gedung-gedung bertingkat di Hong Kong, bekerja sama dengan Bobo Box Hotel Kapsul yang ada di Indonesia. Yayasan Hong Kong ini menyumbangkan hotel kapsul sejumlah 100 kamar. Maksudnya 100 tempat tidur kapsul untuk rumah sakit yang ada di Indonesia, di Jakarta dan di wilayah-wilayah rumah sakit lain yang semuanya tersebar di Indonesia. Kenapa yayasan ini membantu? Karena dia mengetahui rumah sakit di Indonesia, para dokter, perawat, sama karyawan atau staf lainnya itu kekurangan tempat tidur untuk istirahat. Ruang untuk istirahat yang ada di rumah sakit tidak mencukupi. Jadi dokter sama perawat dan karyawan lainnya atau staf lainnya itu nggak bisa istirahat dengan cukup di rumah sakit tersebut. Jadi dia sementara nggak pulang ke rumah keluarganya di Indonesia, dikarenakan tidak ingin atau nggak mau virus tadi menular ke keluarga atau menyebar di lingkungan gitu. Jadi sementara para dokter dan para perawat tadi dan staf lainnya itu tidur di rumah sakit yang kondisinya nggak memenuhi. Maksudnya tempat-tempat untuk istirahatnya nggak cukup. Jadi dia istirahatnya seadanya gitu. Iya, kalau seadanya dia bisa tidur nyenyak, kalau tidak kan nggak bisa bekerja maksimal untuk esok harinya. Makanya Yayasan Hong Kong ini bekerja sama dengan Bobo Box kamar atau hotel kapsul tadi, membantu sejumlah 100 ruangan atau 100 kasur kapsul untuk rumah sakit, dibagi beberapa daerah di Jakarta dan di wilayah-wilayah lainnya yang benar-benar memerlukan atau benar-benar kekurangan. Jadi rencananya atau maksudnya kenapa menyumbang itu tadi ya, biar semua perawat bisa beristirahat dengan tenang atau dengan baik, terus dokter juga bisa istirahat dengan baik. Esok harinya dia kan harus bekerja membantu pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Kalau kondisi dokter aja tidak fit,
gimana dia bisa membantu pasien-pasien lain yang memerlukan pertolongannya? Kan tidak mungkin. Jadi biar dia bisa membantu pasien-pasien dengan baik, dia juga harus istirahat dengan baik. Jadi kondisinya fit, dia bisa bekerja sebaik mungkin. Karena semua dokter dan perawat yang ada di Indonesia, di rumah sakit Indonesia, bekerjanya melebihi batas jam-jam kerja. Dia melebihi waktu kerja. Jadi biasanya bekerjanya berapa jam? Ya bisa 2 atau bahkan 3 kali lipat dia bekerja. Karena selain kekurangan dokter atau perawat di Indonesia atau di rumah sakit Indonesia juga kekurangan alat-alat medis. Jadi tidak mencukupi. Lah, kalau alat-alat juga kurang, perawat juga kurang, gimana keadaan pasiennya? Padahal pasiennya beribu-ribu pasien yang terkena virus corona di Indonesia. Jadi harus dokter, perawat atau staf lainnya paling tidak mencukupi biar bisa membantu dengan baik, membantu dengan maksimal pasien yang ada di rumah sakit. Jadi pengusaha Hongkong ini dia punya inisiatif membantu biar kondisi pasien-pasien cepat membaik, bisa sehat, bisa kembali ke rumah keluarganya masing-masing. Soalnya kalau dilihat di Indonesia yang terkena virus corona begitu banyak. Tanggal 15 April kemarin aja di Indonesia yang terkena virus corona 5.136. Sedangkan di Hong Kong tanggal 15 April kemarin 1.017. Di Taiwan cuma sedikit banget, cuma 395. Itu tanggal 15 April kemarin. Masih banyak, maksudnya yang pasiennya paling banyak tetap masih sama di USA. Tanggal 15 April kemarin 6.022.412 pasien. Jadi paling besar untuk saat itu. Spanyol juga 1.077.633 pasien. Itali juga masih banyak, yaitu 1.065.155 pasien. Jadi masih tingkat tinggi. Jadi Indonesia 5.000-an, terus Hong Kong cuma 1.000-an. Jadi Indonesia cepat banget itu virusnya menyebar. Jadi ya harus teman-teman harus hati-hati, sering kasih nasihat atau semangat atau peringatan untuk keluarga yang ada di Indonesia supaya sering-sering memakai masker, sering cuci tangan, jauhi tempat keramaian di luar rumah. Kalaupun terpaksa keluar harus jaga jarak dengan orang-orang di sekitar. Jadi harus hati-hati. Jadi teman-teman harus sering telepon kasih pengertian sama keluarga yang ada di Indonesia atau ada di rumah. Karena di Hong Kong teman-teman pasti sudah jelas semua kan. Di Hong Kong peraturan atau peringatan sering lewat TV, koran-koran Indonesia, atau mungkin edaran-edaran, bahkan di radio atau di YouTube atau di lewat teman-teman pasti sering kasih pengertian. Jadi teman-teman juga selain kasih pengertian di Indonesia, keluarga di Indonesia juga jaga diri sendiri lebih hati-hati untuk mengurangi atau menanggulangi virus corona. Jadi diri kita juga harus hati-hati. Selain pengertian atau saran dari teman-teman atau dari majikan, teman-teman sendiri juga harus waspada ya, biar kondisi tetap baik, tetap sehat, dan jauh dari segala penyakit. Nah, itu pengusaha yang tadi membantu rumah sakit tadi bekerja sama dengan Bobo Box Hotel Kapsul di Indonesia. Yayasan Hong Kong ini juga sering membantu pasien atau warga Hong Kong sendiri. Untuk beberapa bulan yang lalu dia juga membantu
toko-toko atau mungkin travel-travel yang kena imbas dari virus corona tadi. Dia juga kasih sedikit meringankan beban, kasih uang atau mungkin kasih biaya untuk toko-toko atau travel yang kena imbas dari sepinya atau menurunnya ekonomi karena virus corona tadi. Selain pemerintah Hong Kong, yayasan-yayasan lain juga banyak yang membantu. Jadi teman-teman sering-seringlah kirim kabar ke keluarga di Indonesia untuk jaga kesehatan dengan baik. Dan selain yayasan ini yang saling membantu, di Indonesia juga ada kelompok-kelompok atau mungkin orang pengusaha yang juga membantu rumah sakit di Indonesia untuk menyumbangkan masker atau menyumbangkan baju-baju untuk rumah sakit, atau menyumbangkan alkohol untuk cuci tangan juga banyak ya. Sangat baik sekali, banyak orang-orang yang peduli atau punya rasa kemanusiaan yang tinggi lah untuk membantu rumah sakit yang membantu pasien, beribu-ribu pasien itu. Jadi pasien sangat membutuhkan bantuan dokter atau rumah sakit tadi. Jadi kalau dokter, perawat atau mungkin staf lain kekurangan alat-alat untuk membantu, jadi otomatis juga nggak bisa bekerja dengan maksimal kan, karena alatnya kurang. Jadi nggak bisa begitu cepat menangani semua pasien tadi. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar untuk saat ini aja tanggal 17 April, mungkin teman-teman juga sudah mendengar di Indonesia ada beberapa dokter yang meninggal karena terkena virus atau tertular virus corona. Bahkan ada juga satu perawat yang dalam usia mudanya juga meninggal karena membantu pasien, akhirnya dia sendiri tertular atau kena virus corona tadi. Jadi ada beberapa lah itu dokter. Untuk saat ini Cindy lihat di berita atau di media tanggal 17 April sudah tercatat ada 6 dokter yang meninggal, 1 perawat yang meninggal karena membantu pasien tadi. Jadi ya semoga amal ibadah para dokter dan perawat tadi diterima di sisinya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga kuat tabah menghadapi cobaan ini. Semoga keluarga yang ditinggalkan juga nggak sedih atau nggak menangis berlarut-larut ya. Semua itu karena ditinggalkan dokter atau perawat yang jiwa sosialnya tinggi membantu pasien yang ada di rumah sakit Indonesia. Jadi semoga mereka diterima di sisinya, dan semoga semua perawat atau dokter atau staf lain selalu dalam kondisi sehat dan segar bugar, sehingga bisa menangani atau bisa membantu pasien yang sangat memerlukan pertolongannya. Dan semoga bantuan Yayasan Hong Kong ini yang bekerja sama dengan Bobo Box juga sangat membantu pekerjaan si dokter dan perawat serta staf lainnya untuk bisa istirahat dengan baik, kondisi menjadi baik, fit, dan akhirnya dia bisa bekerja esok harinya membantu semua pasien yang ada di rumah sakit karena sangat memerlukan pertolongannya. Oke teman-teman, Cindy ulas sedikit ini dulu. Terus besok Cindy juga ulas seorang atau juga pengusaha Hong Kong yang membantu rumah sakit memberi kamar hotel untuk semua perawat atau dokter atau staf lain untuk beristirahat sejumlah 300 hotel yang ada di Hong Kong. Jadi Cindy besok akan bahas, dan mungkin teman-teman bisa melihat video Cindy besoknya. Semoga video ini atau channel ini bisa membantu memberi info-info yang baik
untuk teman-teman semua. Jadi kalau ada saran yang membangun, coba teman-teman tulis komentar di bawah. Dan supaya video ini bisa dilihat teman-teman yang lain, jangan lupa tekan subscribe, like, share, dan komentar. Apabila ada yang kurang, Cindy bisa dikasih saran yang bisa membangun ya. Oke teman-teman, terima kasih. Ketemu lagi besok dalam acara atau video yang lain. Oke, terima kasih. Bye-bye.